kursi yang ada di depan supaya berkatnya cepat dapat tersampaikan ya dari hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Nanti supaya ketika umat Tuhan yang datang, kita boleh mengisi kursi yang paling belakang. Boleh yang bersedia untuk mengisi bangku-bangku yang masih kosong di depan. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus yang merupakan satu-satunya penyelamat dalam hidup kita, dan dialah satu-satunya Raja yang menyelamatkan hidup kita dan yang menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Mari kita menyiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau Raja di atas segala raja. Kelahiran-Mu membawa sukacita bagi kami Tuhan. Kami merasakan sukacita dalam hidup kami. Kami merasakan kasih Tuhan, Kau yang datang ke dunia untuk menebus setiap hidup kami, memberikan kedamaian bagi kami, menyatakan kasih dalam hidup kami bagi setiap kami semua.
atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat sore hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini, semua bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan, tetapi karena Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang selalu menolong kami, Tuhan yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat, kelimpahan yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, kami mau datang lebih lagi membawa ucapan syukur kami, karena kami tahu Engkau Raja di atas segala raja yang layak kami tinggikan. Engkau Raja di atas segala raja yang layak kami sembah Tuhan. Inilah pujian-pujian kami Tuhan yang akan kami naikkan di hadapan-Mu. Kami menyambut kelahiran-Mu, Sang Juru Selamat Mesias dalam hidup kami. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri sebelum kita bersorak memuji Tuhan. Mari kita sapa dong saudara-saudara kita yang di depan belakang, yang datang dengan cantik, hiasan-hiasan, baju yang bagus, warna-warni. Katakan
pakai hadirat Tuhan melalui pujian-pujian kita, amin. Kita tetap terus masuk dalam hadirat Tuhan, sebab kuasa Tuhan terlalu besar dalam hidup kita. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Syukur Tuhan, kuasa-Mu yang begitu besar. Syukur Tuhan. Kuasa
mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Apakah kau mulia? Yes, Lord. Kau hadir di sini, memulihkan hati, Amin. menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir
firman jadi pada teman-teman kita. Katakan, dia sudah datang. Dia sudah hadir di tengah-tengah kita. Dialah Raja di atas segala raja. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan pada petang hari ini. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi semua karena Tuhan. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi setiap kami Tuhan. Ini saatnya kami akan masuk Tuhan Yesus perayaan Natal Tuhan di 2025 Tuhan, di mana kami ingin mengenang kelahiran-Mu Tuhan. Karena dimulai Tuhan Yesus kedamaian di bumi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal bagi kami. Itulah tiket kami untuk masuk dalam kerajaan surga. Itulah partner yang Tuhan kasih bagi kami, untuk kami dapat setia dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba, taruh hamba-Mu jauh di belakang kemuliaan Tuhan, sehingga bukan hamba lagi Tuhan, tapi Kau sendiri yang berbicara ke setiap kami, setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini. Kami datang Tuhan, kami mau mengagukan Engkau, kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersama dengan keluarga kami Tuhan. Tuhan juga berkati mereka yang tidak bisa hadir, mereka sedang ada acara di tempat lain, juga Tuhan berkati sama seperti Engkau memberkati kami. Mereka yang sedang berlibur di luar kota, di luar negeri, dimanapun mereka berada, sama seperti Engkau memberkati di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Coba saya mau lihat senyuman Anda, orang-orang yang berkemenangan. Mana senyumnya saudara? Iya, mantap. Haleluya. Iya, saudara. Kalau orang dunia mengenang Natal, mengenang Tahun Baru dengan cara dunia. Tapi begitu kita mengenal Tuhan dengan caranya Tuhan, keluarga Allah. Yaitu apa? Kita beribadah bersekutu. Jadi di luar sana banyak orang, saudara, yang tidak mengerti apa sih kita beribadah itu, apa sih kita bersekutu. Cuman orang taunya datang ke gereja, ikut ibadah, selesai, pulang. Dulu juga saya seperti itu, nggak ngerti saudara. Kita bersekutu beribadah itu ngapain? Yang penting perlu dicatat. Kita pikir kita udah ke gereja, kita udah tenang. Betul? Kita pikir begitu loh. Kita datang ke gereja, kita udah dengar firman, kita udah tenang. Padahal nggak cukup saudara. Kalau kita mau hitung-hitung, kita mau breakdown sehari berapa jam? Berapa jam? Hah? Sekolah udah lama libur nih, sampai nggak tahu nih sehari berapa jam? 24 jam. Coba kita kasih sama Tuhan berapa jam? 1,5 kalau nggak ngambil untung. Ya kan? Kadang-kadang hampir 1 jam kita nggak mungkin kasih waktu untuk Tuhan. Kadang-kadang kita nggak mungkin kasih waktu yang terbaik untuk Tuhan. Harus nih kita semua ini terhilang saudara. Harusnya kita ini nggak ada di dalam rencana bilangan Tuhan. Tapi sekali lagi diingatkan, Allah mau menyelamatkan kita, makanya Dia berkorban mengutus anaknya bagi saudara dan saya. Saya kalau mereview lagi, mengingat kehidupan saya dulu, waduh, saya harusnya udah mati sia-sia. Usia pertobatan saya pada saat ini memasuki sekitar 24 sampai 25 tahun. Saya bertobat melayani Tuhan. Kalau mengenang hidup kita dulu saudara, kita ini udah pasti terhilang lah. Apalagi kalau kita anak gaul gitu ya, pasti kita bergaulnya mengedepankan apa? Rasa nggak enak, ya kan? Kalau nongkrong-nongkrong, minum, ngerokok, ngopi, kalau kita nggak ngopi, nggak ngerokok, nggak minum, nggak mabuk, kita nggak setia kawan. Itu cara-caranya dunia menyesatkan kita, saudara. Tapi begitu kita mulai mengenal Tuhan, kita mulai sadar, kita mulai mengikis. Kita sendiri yang mengikis rasa itu. Amin, saudara. Iya, jadi saya mau mengingatkan kita bahwa semua itu karena Tuhan, saudara. Anda bisa ada di sini, terlebih kita bisa melayani Tuhan, itu satu kehormatan. Satu kehormatan. Bukan
Makanya saya bilang, saya dulu kalau pergi-pergi ke gereja aja, kadang-kadang setahun sekali. Kita dulu Kristen-Kristen kapal selam. Iya kan? Kalau mau akhir tahun baru nongol di permukaan. Begitu masuk Januari, nyelam lagi gitu. Ya, kita dulu seperti itu. Coba kita pikir-pikir dulu. Kita doa makan aja kadang-kadang kita nggak bisa. Doa tidurnya kita kayak gimana? Nih gini doa. Padahal nggak tahu ngomong apa. Terus kalau ditanya misalnya sama orang tua kita, kamu tadi berdoa? Udah. Terus kamu ngomong apa? Pokoknya Tuhan tahu. Lah, lu diem doang, Tuhan tahu. Ya kan? Kadang-kadang kita suka nggak sopan bersama Tuhan. Tuhan mengutus siapa? Mengutus siapa? Anaknya. Siapa anaknya? Yesus. Yesus berdoa nggak? Berdoa. Berdoa apa diem? Atau dalam hati? Ngomong. Doa Bapa kami. Kok kita kadang-kadang berdoa paling gampang, paling simpel begini. Kalau kita menandakan identitas kita sebagai anak Tuhan, kadang-kadang kalau mau makan aja kita malas berdoa. Malu kadang-kadang. Benar. Dulu saya dengan istri saya dulu berdoa di salah satu rumah makan. Begitu saya lagi berdoa, tahu nggak restorannya bilang apa? Gila, dia makan dia nggak percaya, dia pakai berdoa. Coba dia ngomong begitu tuh orang. Saya makin kenceng doanya. Lo kira gue siapa? Gue takut gitu. Gue berdoa, terima kasih Tuhan, Tuhan berkati juga karyawannya. Dia doa. Dicotain gitu. Tapi di situ saya percaya pada saat kita dekat dengan Tuhan, manifestasi orang-orang itu. Manifestasi. Nah, saya mau mengajak Anda saudara, jangan jadi Krisbi. You know Krisbi? Kristen biasa-biasa. No, jangan saudara. Itu dulu. Sekarang kita pakai jubah yang baru. Ini udah tahun 2025. Tahun depan udah 2026. Kesulitan apa lagi kita nggak tahu. Kedekatan apa lagi kita dengan Tuhan kita nggak tahu, saudara. Makanya saya sekali lagi mengingatkan Anda, menghimbau Anda, semua Anda yang melayani Tuhan, yang tidak melayani Tuhan, mari datang hari Sabtu kita berdoa. Sama-sama kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, kita berdoa di sini. Karena firman ini bilang apa? Bukan setiap orang yang berseru-seru di Matius 7. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Itu gak jaminan, saudara. Apalagi engkau sudah melayani Tuhan, itu pun juga gak jaminan. Jaminannya apa? Melakukan. Pelaku firman, saudara. Jangan Anda pikir Anda sudah berdoa, Anda berdoa aja masih di diskon. Iya, masih kita masih diskon kayak gitu-gitu sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Itu nggak standar. Standarnya adalah melakukan firman Tuhan. Makanya kenapa Tuhan katakan melakukan firman Tuhan? Makanya Tuhan utus Yesus sebagai tanda bukti kuat bahwa Allah mencintai saudara dan saya. Makanya dia kirim anaknya yang tunggal bagi saudara dan saya. Jadi judul khotbah saya hari ini adalah tujuan Allah mengutus Yesus bagi manusia. Nah, ini tujuannya saudara. Gak usah pakai wortel istilah. Itu wortel istilahnya dihapus. Itu tuh. Ada wortel istilah sama. Begitu maksudnya. Ya. Jadi tujuan Allah mengutus Yesus bagi kita manusia. Allah punya tujuan, saudara. Kenapa dia utus Yesus? Untuk saudara dan saya. Coba pemikiran Anda apa? Ayo. Saya mau ngajak, saya bukan lagi berdoa, lagi berkhotbah dengan ayam, bukan berdoa dengan sayuran. Karena itu semua benda mati saya anggap. Ini Anda benda hidup. Ya, umat pilihan Allah, umat kesayangan Tuhan. Sekarang saya mau tanya, kenapa Tuhan Yesus, kenapa Allah mengutus Yesus buat saudara dan saya? Karena begitu besar kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah. Satu, ada lagi yang lain? Ayo. Ada? Masa cuma satu orang dari 2.000 orang ini? Menjadi jalan. Menjadi jalan ke rumah. Menjadi jalan kemana? Oh, ke Sekolah surga. jalan dan kebenaran. Oke. Itu kata mantan pacar saya. Bagi jalan. Buat jalan. Buat jalan. Oke. Yang lain? Punya pemikiran yang lain? Ayo. Kayak Menegur umat berdosa. Menegur.
Menebus. Hah? Menebus. Menebus. Orang berdosa. Oke, menebus orang berdosa. Betul, boleh. Yang lain? Ayo. Memperdamaikan. Karena Allah dengan kita ini sudah terlalu jauh, saudara. Yang dijembatani sekarang oleh siapa? Yesus. Tahu nggak yang terakhir apa? Yang belum ada di pikiran Anda. Isi hati Tuhan adalah yang berwujud manusia, yaitu Yesus. Itu isi hati Tuhan. Yang bisa Anda lihat, yang bisa Anda tiru, yang bisa Anda ngomong, itu wujud kasih Tuhan yang sesungguhnya. Allah Tuhan lain tidak bisa mewujudkan itu, saudara. Saya suka, berapa kali saya selalu ambil ilustrasi gini. Kalau kita lagi duduk ngeliat semut jalan nih, berondong banyak banget gitu. Tapi ujungnya kita lihat itu ada kolam, empang, got. Kalau kita tutup semut yang lagi jalan-jalan itu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saudara? Naik semutnya. Wah, emangnya mobil truk balik lagi. Iya kan? Pasti dia naik. Karena kita tahu pastinya mati lo. Caranya gimana ngasih tahu semut itu jurang loh. Jadi semut. Begitu juga Tuhan. Tuhan udah tegur, coba Anda lihat di perjanjian lama, begitu Tuhan tegur begini ABCD, tetap manusia kekeh. Tetap berbuat dosa, tetap membunuh, tetap mencuri. Tapi dengan cara jalan yang terakhir adalah apa? Mengutus anaknya. Gambaran Allah yang sesungguhnya itu Yesus, saudara. Amin. Jadi kasihnya Tuhan itu terwujud lewat ini, mengutus anaknya bagi kita. Nah mari, saya minta salah satu orang, ada yang tolong bukakan Lukas 2, Yohanes 3 ayat 16. Tolong satu orang bacakan. Satu lagi ada yang tolong bacakan Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Yang lain lagi tolong 2 Korintus 5 ayat 19. Ya, yang satu lagi Yohanes 1 ayat 14. Jadi ada berapa ayat tuh? 1, 2, 3, 4. Saya berharap 4 orang ini bisa bantu saya. Karena saya udah kasih clue-nya kan. Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang punya Yohanes 3 ayat 16? Ya, tolong baca. Ya. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya hidup tidak binasa melainkan oleh hidup yang kekal. Ingat saudara. Pertama-tama di situ Tuhan katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau dunia ini, apakah hanya orang-orang tertentu? Tidak. Semua tanpa terkecuali. Ayo kita baca sama-sama Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena supaya setiap orang percaya. Terus ada akibatnya. Apa? Tidak binasa. Tuh, ingat saudara. Kita ini ciptaan Tuhan. Tuhan punya tujuan. Tujuannya Tuhan apa? Menyelamatkan kita supaya kita hidup kekal. Ada sebab akibat, saudara. Tuhan menyelamatkan kita. Salah nak. Pikiran kita benar, tapi kata Tuhan salah. Karena firman-Nya bilang apa? Pikiranmu bukan pikiranmu, jalanmu bukan jalan, rancanganmu bukan rancangan. Tuh kata Tuhan begitu, saudara. Jadi kadang-kadang manusia itu merasa dia lebih perfect, lebih the best, lebih semualah. Tapi Tuhan bilang enggak. Bukan seturut rencanamu, rencanaku kata Tuhan. Masalahnya kadang-kadang kita masih meragukan Tuhan.
Padahal sih kita udah beribadah. Padahal kita udah baca Alkitab. Padahal kita sudah berdoa. Tapi kita nggak mau mengikuti rencana Tuhan. Itulah sombongnya kita, itu angkuhnya kita. Merasa kita lebih baik dari orang lain. Itu Allah nggak suka. Itu sifat sombong yang paling Allah nggak suka. Mari kita sadar, saudara. Kalau ada kesombongan dalam diri kita, berubah, saudara. Coba colek kanan kirinya, bilang. Mana? Berubah dong. Ya, amin. Oke. Ya, berubah ya. Oke, Lukas 2. Siapa? Tadi cowok, sekarang cewek. Lukas 2 ayat 10 ya. Ya, ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus di kota Daud. Amin. Coba perhatikan ayat ini. Pertama-tama dikatakan apa? Baca. Jangan takut. Jangan takut. Karena biasanya manusia paling banyak ketakutan. Takut bayar kalau udah ngutang. Benar. Tapi udah tahu akibatnya, tapi masih dilakukan juga. Udah tahu berdosa, tapi masih dilakukan juga akibatnya. Kita kadang-kadang pasti takut, saudara. Udah tahu kita salah, kita masih lakukan. Tapi akhirnya kita takut. Contoh nih, contoh yang paling gampang, paling simpel, naik motor nggak pakai helm. Begitu ngeliat polisi, putar balik, ditabrak mobil dia, ada loh. Oh, itu paling simpel. Benar nggak? Kita udah tahu salah gitu loh. Kenapa kita nggak pakai helm? Kenapa saudara bawa mobil nggak bawa SIM? Iya kan? Udah tahu nggak boleh lawan arah, kita masih lawan arah. Di situ putar balik, gambaran strip gini, nggak boleh putar balik, tapi kita masih putar balik. Coba lihat. Jangankan naik motor, ngomong aja kita masih putar balik. Di sono, di sini mah nggak ada, ya, nggak ada yang ngaku. Amin. Coba Anda hitung-hitung ya diri Anda. Dari Anda bangun pagi jam 6 sampai jam 12 malam. Coba Anda breakdown. Paling banyak yang Anda lakukan apa? Ada bom? Ada bom atau apa? Haleluya. Tuh. Iblis nggak suka tuh kalau kita telanjangin dosanya. Benar nggak? Coba saya tanya lagi. Dari pagi jam 6 sampai jam 12 malam, Anda hitung-hitung hal apa yang Anda paling banyak lakukan? Main HP. Enggak, saya nggak ngomong HP. Saya ngomong apa yang paling banyak Anda lakukan. Pasti bohong. Coba hitung, Anda nggak bohong berapa banyak? Benar? Omongan kita pakai demi Tuhan lagi. Udah ngebohong, ngeyakinin orang pakai demi Tuhan. Itu sering dilakukan orang-orang di sana. Di desa Bojong Kenyot. Di sini mah nggak ada, ya. Di sini nggak ada, saudara. Nah, jadi kalau kita boleh breakdown, saudara, dosa yang kita lakukan hampir tiap hari kita kerjakan. Dan tanpa sadar kita lakukan, tanpa sadar, saudara. Kita ada telepon, kalau zaman dulu masih telepon apa namanya, telepon rumah berdering, pasti yang angkat anaknya mamanya bilang, mama nggak ada. Terus anaknya ngomong, halo om, kata mama nggak ada, gitu kan? Karena anaknya masih polos. Bilang mama nggak ada. Kata mama nggak ada, mamanya langsung pukul jidat. Karena itu, tanpa kita sadari, kita berbohong, lalu kita ngajarin anak kita juga berbohong. Jadi dosa melahirkan dosa lagi. Terus hidup kita seperti itu. Pertanyaannya begini, apa yakin masuk surga? Halo? Apa yakin masuk surga? Amin artinya apa sih? Masuk. Artinya masuk surga. Yakin? Ah? Saya kok nggak yakin sih? Emang surga tempat kumpulan orang berbohong? Hah? Lucu loh, kita kadang-kadang ngeklaim kita pasti masuk surga. Yang paling simpel,
Siapa yang belum gabung di grup Raba, Raja Wali Baca Alkitab? Ini yang paling simpel. Itu aja orang kadang-kadang mau jujur baca Alkitab 3 pasal aja masih bisa orang berdebat. Saya seperti orang bodoh baca Alkitab 3 pasal. Lah kita anak Tuhan hidup lama udah mendarah daging dosa. Disuruh baca Alkitab katanya kayak orang bodoh. Lebih ngeri dari hantu bocah ini. Iya kan? Kadang-kadang kita lebih meninggikan dosa. Ya, kadang-kadang kita mau Tuhan yang ngikutin aturan kita, bukan kita ikut aturan Tuhan. Coba saya tanya gini, saudara. Siapa di sini tiap hari baca Alkitab? Sebelum kerja. Sebelum kerja melakukan aktivitas. Siapa tiap hari baca Alkitab? Minimal 3 pasal. Siapa coba, saudara? Hah? Random. Saya sebelum tidur. Justru baca Alkitab itu bangun pagi. Karena apa? Kita memberi hidup kita pada Tuhan pada saat fresh. Kalau Anda bacanya sebelum tidur, itu udah tinggal sisa-sisa waktu. Udah capek, pasti bacanya gini. Tuhan Yesus, begitu bacanya. Tapi kalau pagi bangun, gosok gigi, cuci muka, terus langsung baca Alkitab, fresh. Berbahagialah setiap orang yang mengasihi Tuhan. Lebih ngeri dari hantu. Hantu pun lari. Mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Bangun pagi-pagi, cari Alkitab, baca. Makanya di grup Raja Wali Baca Alkitab itu mengajarkan kita untuk memfinish baca Alkitab sampai Wahyu. Siapa yang belum masuk? Ayo masuk. Jangan marah, Kak. Saya orangnya paling nggak gini loh. Saya mengajar Anda untuk tertib baca Alkitab. Saya selalu ingatkan. Saya kalau dia nggak lapor-lapor, saya pasti WA secara pribadi. Saya nggak kasih tahu siapa itu orang. Cuman orang yang senyum-senyum itulah dia. Itu semuanya nggak ada yang senyum dengan saya. Oke, next. Ya. Korintus 5 ayat 19. Ya, 2 Korintus 5 ayat 19. Tadi perempuan, sekarang pria. Ayo, yang pria. Mau masuk surga nggak? Hah? Apa perempuan aja yang masuk surga? Ayo. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kita didamaikan dengan Allah melalui Yesus. Jadi kita ngerti konsepnya Allah melalui kehidupan Yesus. Jadi sekarang kita harus duplikasi apa yang sudah Yesus lakukan dalam hidupnya di dunia ini, saudara. Dengan kata lain, izinkan orang melihat hidupmu seperti Alkitab berjalan. Orang membaca Alkitab di dalam hidupmu. Lalu dengan melihat engkau, berbicara dengan engkau, orang itu bisa bertobat. Jadi tujuannya kita baca Alkitab adalah kita menghidupi firman. Kan firmannya kalau kita baca begitu aja kan gak rasa hidup kan. Tapi pada saat kita baca firman, kita lihat orang yang kita hormati, yang kita hargai, kita menemukan Yesus dalam hidupnya. Amin. Jadi tanpa capek-capek ngomong, ayo bertobat tuh masuk surga gini, enggak usah. Tapi dia menemukan Yesus dalam hidup saudara dan saya. Itu kata lain adalah pelaku firman. Makanya jangan, Anda udah kenal Tuhan, Anda udah beribadah, udah bersekutu, jangan berubah dong. Serius dong dekat dengan Tuhan. Biar orang menemukan Tuhan dalam hidupmu. Kalau kau sudah mengenal Tuhan, ubah gaya hidupmu, ubah perkataanmu. Saya waktu dulu bertobat, bangun pagi aja, pertama-tama pasti ngomong jorok. Atau enggak, mengumpat. Anak sekarang kan bahasanya apa? Apa bahasanya? Anjir. Anjay. Apalagi lah kayak gitu. Tapi begitu kita sudah mengenal Tuhan, identitas kita hidup lama itu mulai terkikis, mulai hilang, saudara.
Akhirnya apa? Kita menjauhi pergaulan-pergaulan toksik itu, saudara. Gaya hidup kita, ngomong kita, penampilan kita mencerminkan Kristus. Amin. Mana ada orang bilang bertobat tapi gaya hidupnya masih lama, menggambarkan identitasnya hidupnya lama, model lama, nggak ada. Kalau orang yang benar-benar bertobat, udah terima Yesus, makanya pertobatan itu lambangnya apa, saudara? Lambang pertobatan apa? Dibaptis, menandakan nih orang yang dicelup hidup yang lama, begitu nyemplung di celup itu meninggalkan kehidupan lama, begitu bangkit, apa firman Tuhan katakan? Apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku, kata Tuhan, berkenan. Jadi gaya hidup kita, sifat lama kita dikubur, saudara. Kan nggak mungkin kita dibaptis di tanah, dirubutin sama pasir, sama tanah. Itu mah nggak mungkin bangkit lagi kita. Selesai. Langsung begitu pendetanya bilang next pointnya, dia jawab game, mati maksudnya, saudara. Nah makanya digambarkan seperti ayat, kita dikubur, sifat-sifat dosa-dosa lama kita dikubur pada saat kita bangun, dapat tubuh kemuliaan, tubuh baru, saudara. Rohnya baru. Makanya keinginan-keinginan lamanya udah gak kepengen lagi. Jadi keinginan-keinginan lama kita udah mati, dikubur tadi, saudara. Itu artinya kehidupan kita yang sesungguhnya pada saat kita mengenal Yesus. Emang Anda pikir masuk surga itu bisa rekomendasi? Nggak bisa, saudara. Bayar harga. Ada harga yang harus kita bayar. Amin. Yang terakhir Yohanes 1 ayat 14, apa bunyinya? Yohanes 1 ayat 14. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu Amen. kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Itulah, saudara, perubahan yang dilakukan Bapa di surga mengirim Yesus. Anda pernah dengar firmannya bagaimana? Lagunya bagaimana? Firman jadi manusia. Betul? Di antara kita. Berarti dia bukan orang asing, saudara. Dia hidup bersama-sama saudara dan saya. Masalahnya, Anda mau nggak? Mau nggak masuk surga? Mau nggak diubahkan? Anda lebih cinta dunia atau cinta Tuhan? Masuk ke dalam kehidupan yang baru. Jadi mari, saudara, saya mengajak kita sama-sama mematikan kedagingan kita, keinginan kita. Puji Tuhan, Tuhan gak kasih saya orang yang kaya. Karena dulu saya pikirannya gini, aduh, gue kayaknya pengen punya motor Harley Davidson. Karena pengen mimpi besar, pengen kaya, pengen dilihat orang. Karena kalau cowok naik motor Harley Davidson, baru suaranya aja orang nungguin. Kapan tuh motor lewat? Benar nggak, saudara? Kan kesannya apa? Wih gitu. Tapi begitu lama-lama setelah mengenal Tuhan, akhirnya kita pikir-pikir nggak ada gunanya. Saya pernah nyobain motor Harley Davidson teman saya, tapi nggak punya aksesorisnya. Pakai celana jeans begini, kena mesinnya panasnya minta ampun. Terus kalau orang naik motor Harley Davidson itu jaketnya paling minir, harganya 5 juta. Lah kita pakai yang harganya 300. Standar motornya begitu masuk langsung ditanya kenapa lo habis naik Harley Davidson? Masuk angin? Enggak, masuk ABRI. Ya, masuk ABRI masih lebih untung, kalau masuk angin kan rugi. Benar nggak, saudara? Jadi nggak ada yang istimewa. Akhirnya semua begitu kita mengenal Tuhan, kita ukur-ukur, kita banding-banding, nggak ada gunanya. Coba saya mau tanya, sekarang Anda punya duit
Ya, masuk ke mall aja, beli kopi aja berapa sekarang di mall? 78. Starbucks itu bisa 50 sampai 70 ribu satu cangkir, belum cake-nya. Betul? Sekarang 4 orang pergi ke Starbucks, keluar aja udah 500 ribu, saudara. Sementara orang di luar sana yang kenal Tuhan di daerah pedalaman, mereka makan 100 ribu aja sangat susah, saudara. Akhirnya kita berbandingkan, lebih baik kita bisa memberi orang, memberi hidup orang, menolong orang, jadi perpanjangan tangan Tuhan. Akhirnya semua itu semu, saudara. Nggak ada kepentingan itu lagi kita. Karena kita mati tadi, saudara. Nah, itu yang diajarkan Yesus, saudara. Coba next. Nah, Allah mengutus Yesus karena kasihnya kepada manusia. Kalau Allah tidak punya kasih, Allah diamkan kita. Waduh, selesai, saudara. Selesai. Coba Anda bayangkan nih. Saya ngambil contoh yang jauh-jauh. Begitu kita udah tua, ya. Mulai apa? Sakit pinggang, masuk angin, ya kan? Kalau dulu mau keker banget naik motor gak pakai jaket, ya. Begitu kita udah tua begini, saudara, ya iya, duduk kena kipas angin dikit aja, benar nggak sih? Iya. Karena makin tua kita makin rentan, nggak ada yang abadi, saudara. Makanya saya cuma hanya menghimbau Anda, mari serius dekat dengan Tuhan. Jangan main-main lagi. Waktu kita udah nggak lama, Tuhan udah mau datang. Ya, di situ dikatakan Allah mengutus Yesus karena kasihnya kepada manusia. Jadi manusia telah jatuh dalam dosa, membuat hubungan manusia dengan Tuhan jauh, saudara. Perlu jembatan. Siapa jembatan? Yesus. Ya, jatuh dalam dosa dan terpisah dari Allah. Roma 3 ayat 23. Allah tidak tinggal diam melihat kondisi manusia. Allah nggak egois. Terus dikatakan apa? Natal adalah bukti kasih Allah yang aktif, bukan yang pasif. Dulu, Natalan dulu, waktu kita belum kenal Tuhan, itu mah udah waktunya kita ajang ketemu saudara-saudara. Habis doa, langsung mereka bikin persekutuan. Apa persekutuannya? Joker, QQ, botol. ya? Terus botol, luarnya hijau, dalamnya hitam, apa? Anggur. Betul nggak, saudara? Itu dilakukan orang-orang dunia. Tapi begitu kita sudah mengenal Tuhan, itu mulai terkikis semua. Nggak ada lagi yang kita mau banggakan. Hidup ini nggak ada lagi yang kita banggakan, saudara. Yang kita banggakan cuma Yesus. Ada duit nggak ada duit, tetap sukacita. Orang di luar sana, orang-orang banyak yang tertekan dengan gaya hidup. Nggak punya duit, pinjol, supaya penampilannya dihargai orang. Itu bedanya kita anak Tuhan, saudara. Nggak punya duit, kita tetap tersenyum. Sering saya kesaksian dulu begini ya. Orang melihat hidup saya, mereka pikir orang kaya. Ada orang yang telepon saya begini, kita mau ngajak Anda untuk bergabung. Bergabung apa ya? Ini teman-teman saya nih, teman-teman lama yang tidak mengenal Tuhan. Dia bilang begini, kita rencana mau buka showroom mobil. Lu sumbang aja 1 M. Enak aja ngomongin 1 M. 1 M aja saya belum lihat bentuknya kayak gimana. Yang lain tuh ada yang 2 M, ada yang 3 M. Lu 1 M. Gua gak punya duit. 1 M itu banyak, lu kira dikit. Masa lu gak punya duit? Kalau gue lihat di Facebook, Instagram lu ke Eropa, dia gak tahu. Kalau anak Tuhan itu, saudara, Tuhan angkat derajat saya tuh hidup cuma hanya tergantung Tuhan. Tapi saya nggak sangka tiba-tiba Tuhan kasih tiket kita bisa pergi ke luar negeri. Mereka bahasanya begini, mereka bilang, dulu nih ya, dari teman-teman kita, teman-teman nongkrong, dia doang nih yang paling miskin.
nggak pernah jalan-jalan. Tapi begitu saya kenal Tuhan, dia bilang apa? Sekarang gue lihat setiap gue buka halaman Facebook, dia ada di Eropa, dia ada di Israel, dia ada di Cina. Tuh, Tuhan semua yang bikin, saudara. Kita dapat tiket, dikasih duit, pergi segala macam. Itu caranya Tuhan. Dan dunia menyaksikan, dituduh kita padahal nggak berbuat, dituduh kaya, padahal kita nggak berbuat sama. Orang dunia melihat kita kaya, naik pesawat melulu pergi ke Batam, orang khotbah. Dia bilang apa tau gak? Bahasanya gini, gila, naik pesawat kayak naik PPD katanya. Dunia seperti itu menilai kita, saudara. Padahal kita boro-boro kepikiran, nggak kepikiran, saudara. Itu caranya Tuhan. Tuhan angkat derajat kita dari orang yang tidak berharga di mata dunia. Tuhan angkat, dibuat Tuhan jadi berharga. Makanya Anda mau ragu-ragu apa lagi sih dekat dengan Tuhan? Mau ragu-ragu apa lagi sih kalau kita sama-sama dengan Tuhan, saudara? Ya. Next. Nah, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, tapi apa? Untuk menyelamatkan. Jadi Tuhan punya tujuan menyelamatkan saudara dan saya. Kalau dunia pikirannya begini, mau ngapain sih dia pergi-pergi dekat ke gereja apa segala macam, mau ngapain? Padahal dia nggak tahu di dalam gereja itu ada persekutuan kita dengan Tuhan. Mari saudara, ubah hidup kita, buat orang menemukan Tuhan dalam hidupmu. Jadi tanpa capek-capek, tanpa ngomong-ngomong segala macam, orang bertobat melihat hidup saudara dan saya. Karena harta yang abadi adalah memiliki Tuhan. Amin. Amin, saudara. Yuk kita lihat next. Nih, hadiah yang paling berharga dan terbesar adalah hidup kita. Yaitu nih hadiah. Hari ini telah lahir apa? Bagimu juru selamat di kota Daud. Hari ini, saudara, ada penyelamat dalam hidup saudara dan saya. Ada jaminan yang Tuhan kasih, yaitu Yesus. Masalahnya, Anda mau terima atau enggak Yesus dalam hidupmu? Anda mau enggak dijamin sama Tuhan dalam hidupmu? Kadang-kadang kita masih menimbang-nimbang, saudara. Kadang-kadang nih ya, kita masih menimbang antara Yesus dengan kesukaan kita, kegemaran kita. Mau nggak saya kasih ilustrasinya begini? Daripada gue ke gereja, mendingan gue nonton. Itu kita suka mengadu Yesus dengan kegemaran kita. Waktunya kita beribadah, kita lebih suka nonton, lebih suka nongkrong, lebih suka makan daripada kita beribadah. Coba, manusia tuh dalam dirinya, dalam hidupnya ada apa? Ada 3 unsur. Apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Anda tahu nggak? Kalau Anda bersekutu beribadah, yang dikasih makan apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Yang dikasih makan siapa? Hah? Tubuh. Wah, sekolahnya gimana ini? Tahu nggak? Anda baca Alkitab, Anda beribadah bersekutu, yang dikasih makan siapa? Roh. Makanya orang kalau mau diberkati rohnya, dengar firman, kalau dia nggak suka, pasti dia ngantuk. Karena dia biasa yang dikasih makan adalah tubuhnya, bukan roh. Itu gambarannya, saudara. Biar kita tahu kalau kita udah mulai ngantuk, berarti kita mulai menolak roh kita dikasih makan. Orang baca firman ngantuk, rohnya yang dikasih makan, dagingnya nggak enak. Anda pernah nggak lagi baca Alkitab pengen cepat-cepat gitu loh? Ada aja yang kita pengen keluar. Dulu ya, saya waktu kalau ibadah, istri saya suka ngomong-ngomong, duduk sini di depan. Ada aja. Kalau istilahnya orang tua zaman dulu bilang, pantat lu gatel amat sih, cacingan nih. Iya loh, kita kalau duduk diem dengar firman tuh kayaknya nggak betah gitu. Ada aja pengen kencing lah. Itu roh kita.
yang dikasih makan. Daging kita nggak betah, nggak biasa dengar firman. Nah itu harus disiksa dagingnya. Coba kalau Anda nonton film Korea lah, film itu kita bisa tenang duduknya. Betul nggak saudara? Karena yang dikasih makan apa? Daging. Coba sekarang kasih makan rohmu. Karena kalau kamu hidup nanti setelah Tuhan datang, yang hidup siapa? Roh, bukan daging. Bukan daging, saudara. Nah, kita melatih memberi makan roh kita. Duduk diam berdoa di tempat ini, banyak orang nggak suka datang. Kenapa? Karena tidak biasa memberi makan rohnya. Kalau kita berdoa di sini banyak ngompong-ngompong, karena apa? Karena rohnya nggak betah, nggak pernah dikasih makan. Di gereja-gereja lain lebih parah lagi, saudara. Lebih parah lagi. Mereka ada 2 puasa 3 hari. Saya dulu ya 2 puasa 3 hari, nggak makan nggak minum. Saya harus pimpin pujian sampai lari-lari. Dan saya baru tahu firman Tuhan bilang apa? Roh menurut daging. Halo? Roh menurut daging lemah. Kalau kita nggak paksakan, saudara, roh kita nggak pernah kuat. Akhirnya roh kita lama-lama makin bertumbuh, tinggi, menguasai daging. Pada saat udah rohnya menguasai daging, tiba-tiba roh ngomong begini, ayo baca firman, ayo bersekutu berdoa. Kalau tidak pernah dengar suara seperti itu, berarti kita masih tinggi daging kita. Amin. Karena manusia banyak bersekutu dengan Tuhan masih minta diskon. Amin, saudara. Masih lebih memberi makan dagingnya. Next. Allah mengutus Yesus agar manusia, next. Tolong jangan ditinggal-tinggal ya. Firman nih yang kita mau dengar ini jangan disepelekan. Ya. Allah mengutus Yesus agar manusia mengenal Allah dengan nyata, saudara. Tadinya orang gak ada gambaran untuk menyembah Allah tuh gak ada gambaran. Tapi mereka melihat Yesus baru mereka tahu gambarannya. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, di antara saudara dan saya. Lalu apa yang dilakukan? Allah tidak kelihatan menjadi nyata dalam Yesus. Kita beda loh dengan agama lain. Kita nyata, Tuhannya nyata. Tuhannya bisa berbicara dengan saudara dan saya. Bukan ilusi, bukan. Serius, saudara. Terus yang kedua apa? Melalui Yesus manusia melihat gambaran Allah sesungguhnya. Jadi bahwa kita tahu bahwa Allah kita itu menyerupai manusia, bukan binatang yang disembah, bukan pohon, bukan matahari, tapi benar-benar manusia yang nyata. Sehingga iblis akan membuat menyerupai juga seperti Yesus, yaitu antikris nanti. Makanya kalau kita nggak serius dengan Tuhan, kita nanti tertipu. Yang kita sembah antikris atau Yesus. Amin, saudara. Hati-hati. Gereja ini terus memberi Anda makanan-makanan roh, supaya Anda peka, Anda tahu mana yang benar, mana yang bohong, mana yang serius, mana yang bohong. Yang ketiga, ya, yaitu kasih Allah. Jadi benar-benar waktu pada saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita diangkat sama Tuhan, kita jadi anaknya Tuhan. Kita diselimuti oleh kasih-Nya Allah. Fungsinya apa? Gunanya apa kita diselimuti oleh kasih Allah? Supaya kita juga bisa mengasihi orang sesama kita. Even walaupun dia itu musuh kita. Itu Tuhan luar biasa. Nggak ada Tuhan yang bisa melakukan seperti itu di luar Yesus. Makanya kita bisa tulus mengasihi orang, bukan munafik. Kadang-kadang manusia masih gini,
Nah, gitu kan? Loh, banyak di gereja-gereja, sorry ya, saya bilang banyak di gereja-gereja lain. Mereka sebagai asyir, mereka senyum gini. Shalom. Shalom. Apalagi kalau begitu dia melihat orang yang datang ke gereja, semua emasnya, berliannya udah nyata. Senyumnya ngeri, lebih lebar daripada lapangan bola. Oh, senyum, shalom. Tapi kalau orang itu miskin, pura-pura mau ke rumah teman, nggak disalamin. Hati-hati. Kalau kita jadi asyir itu, kita harus memberi senyum yang tulus, seperti senyuman Yesus. Iya, saudara. Jangan berpura-pura. Kita harus tulus jadi anak Tuhan. Karena kita diselimuti oleh kasih. Lalu apa? Kita memiliki kerendahan hati Allah. Dia Tuhan loh, dia pemilik seluruh bumi dan isinya. Hidup yang akan datang pun juga dia yang punya. Tapi dia bisa melepaskan apa? Ketuhanan dia, kekuasaan dia untuk menjadi manusia. Itu nggak gampang loh, saudara. Apalagi misalnya nih Anda seorang kaya, orang kaya, melepaskan kekayaannya, kehormatannya, terus masuk ke desa. Bisa nggak seperti itu? Seperti Yesus? Hampir-hampir nggak bisa. Banyak orang kaya yang saya kenal. Lu kalau ke pedalaman-pedalaman gitu tidurnya di mana? Ya tidurnya di gereja lah. Gerejanya ada kasur, nggak ada. Terus tidurnya di mana? Kita alas pakai kain. Wah, kalau gua nggak bisa tuh. Iya, karena lu nggak punya Yesus dalam diri. Lu masih mengukur semua segala sesuatu dengan harta. Kalau kita sudah seperti Yesus, kita udah mati, kita nggak peduli. Kita mau tidur di mana, yang penting untuk Tuhan. Serius, tanya istri saya. Kita pernah tidur melayani di Kupang. Itu di Pulau Landu. Anda tahu, datang disuruh tidur di rumahnya Pak Lurah. Kirain dikasih di kamar, tidur di teras. You know teras? Tidur di lantai, lagi tidur tiba-tiba kok ada angin di kuping saya. Tahu nggak apa? Babi. Babi segede orang. Mending 1, 5 ngendus-ngendusin kita tidur. Yang luar biasanya lagi, begitu sore-sore disuruh mandi. Dikasih mandi, suruh mandi jam berapa? Jam 7 malam. Mandi? Mandi. Begitu besok pagi, yang kita mandi itu sumurnya warnanya coklat. Hamba Tuhan harus begitu, harus siap. Bukan cari tempat yang enak, yang wow, yang enggak. Itu caranya Tuhan, saudara. Makanya saya bilang, saya udah mati untuk hal-hal yang kayak gitu. Kita kerjakan. Seolah kita mengerjakan untuk siapa? Untuk Tuhan. Kalau kita mengerjakan untuk Tuhan, udah gak ada rasa jijik, udah gak ada rasa. Saudara tahu, saya masuk di daerah pedalaman, dikasih makan pisang. Bapak makan, ini pisang baru turun dari pohon. Mantap, saya bilang. Begitu saya buka, agak seret nih. Begitu masuk di mulut, keras. Mau ditelan takutnya orang yang tersinggung, mau dibuang jauh. Begitu kan, dia apa pada tembak. Pisangnya masih di mulut, karena keras. Saya tanya sama teman saya, gimana pisangnya? Oh, gua mau buang langsung, katanya jadi gitu. Daripada gua sakit perut, katanya. Kita harus siap seperti itu, saudara. Bukan yang enak-enak, bukan. Lalu apa? Ketaatan dan kebenaran Allah. Bisa nggak kita taat? Kadang-kadang kita mau baca firman aja, aduh bosan, aduh malas gini. Taat. Bosan nggak bosan, baca terus, saudara. Saya lebih baik menginjili orang begini. Terus bahannya apa kalau nggak baca firman? Benar nggak sih? Orang jadi marketing satu perusahaan, kalau dia nggak belajar product knowledge, dia mau cerita apa sama orang? Begitu juga kita mau menginjili tapi kita nggak suka baca firman, apa yang mau diceritain? Hah? Mau nipu-nipu? Kan gitu jadinya. Mau ngarang-ngarang. Kamu mau membuat orang bertobat tapi kamu nggak suka baca firman. Apa yang kamu mau ceritain coba? Mana mungkin orang bersaksi, saudara kasih Tuhan itu baik loh. Belakangnya apa? Katanya. Lah karena dia memang bergaul intim dengan Tuhan. Masih katanya. Berarti kalau katanya apa? Nggak ngalamin.
Benar saudara? Kita jangan kayak gitu. Kita harus serius dekat dengan Tuhan. Modal kita apa? Modal kita firman, duduk diam di bawah kaki Tuhan, beribadah, bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Kadang-kadang hari Sabtu begitu ada cek kesehatan baru pada datang. Cuma pengen cari sehat doang, tapi nggak mencari Tuhan. Kalau kita cari Tuhan itu satu paket tuh dapatnya. Amin. Kesehatan dapat, berkat dapat, rohani dapat, satu paket. Tuhan itu nggak diketeng. Tuhan itu nggak diketeng, saudara. Tuhan itu satu paket. Amin. Next. Apa bunyinya di situ? Natal bukan hanya tradisi, tapi undangan untuk mengenal Kristus secara pribadi, saudara. Nah, kadang-kadang kita Natal, ya, kita tadi saya bilang, kadang-kadang kita lebih suka mengenyangkan daging kita. Tapi begitu kita mengenal Tuhan, kita melakukan apa? Kita berdoa bersama-sama keluarga, suami, istri, anak, kakak, adik, semua sama-sama beribadah, bersekutu. Pada saat mau masuk jam 12 kita berdoa. Kita percaya kalau Tuhan bekerja atas hidup keluarga kita. Coba lakukan itu. Karena Anda sering dengar tuh, kalau firmannya untuk keluarga kan berapa bulan lalu kan judulnya selalu tentang family. Ya, duduk diam bersama, bergandengan tangan berdoa. Amin. Ya, jadi gitu, Natal bukan hanya tradisi tapi undangan untuk mengenal Kristus secara pribadi. Jadi Natal bukan sekedar hari raya tetapi titik sejarah keselamatan manusia. Coba bayangkan bagaimana kalau nggak ada Yesus, apa yang terjadi dengan hidup saya? Apa yang terjadi dengan keluarga saya? Apa yang terjadi masa depan keluarga kita atau masa depan kita, saudara? Kalau kita nggak ada Yesus. Amin. Jadi Allah mengutus Yesus karena apa, saudara? Next. Allah mengutus Yesus karena kasihnya besar. Jadi kasih Allah tuh nggak sedikit-sedikit, nggak kalau bahasa sekarang tuh nggak encrit-encrit, besar, saudara. Kalau besar itu kita nggak ada gambaran lagi, ya. Terus yang kedua, manusia itu butuh juru selamat. Coba Anda bayangkan bagaimana manusia tanpa Yesus, nggak akan selamat, saudara. Nggak akan selamat, nggak akan selamat. Yang ketiga, apa? Relasi itu apa sih? Hubungan, ya. Hubungan perlu dipulihkan. Hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu apa sih? Ya karena kita nggak pernah bersekutu, nggak pernah beribadah. Yang tadi saya katakan Kristen kapal selam tadi, itu perlu dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Makanya ada orang yang berpikir suka mengeluh begini, kenapa ya kok Tuhan nggak pernah memberkati saya? Hei, perhatikan dulu hubunganmu dengan Tuhan. Itu jawaban sesungguhnya. Hubungan kamu dengan Tuhan baik enggak? Kalau kamu hubungannya dengan Tuhan, apa yang kamu cita-citakan? Firman Tuhan bilang apa? 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah didengar telinga, belum dilihat dengan mata, belum timbul dalam hati. Coba deh, tolong satu orang buka 1 Korintus 2 ayat 9. Ini kita harus baca nih firman Tuhan, harus rajin, saudara. Kalau pendetanya ngomong, nih coba tolong bayang, langsung baca. Nah, itu orang yang sering duduk diam di bawah kaki Tuhan tuh. Karena firmannya merema. You know merema? Hah? Yang taunya whisky trauma. Ya, nempel. Firman itu nempel. Jadi firman yang hidup tuh. Waduh. Ayo 1 Korintus 2 ayat 9. Tolong baca. Yang gak pernah baca. Jangan yang udah pernah tadi baca-baca tuh. Jangan. Yang baru nih sekarang siapa nih? Pemain musik kayak, singer kayak. Nah, tadi singer udah satu orang. 1 Korintus 2 ayat 9.
Tetapi seperti ada tertulis, Ya. apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, Tidak pernah dilihat mata, terus dan tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah didengar telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. dalam hati. Terus Semua yang disediakan Allah untuk semua mereka yang mengasihi Dia. disediakan Allah. Tapi ada tapinya nih, ada komanya nih. Apa terakhir? Untuk mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Tuhan. Jadi kamu jangan terlalu banyak nuntut. Tuhan kok nggak ngasih saya gini? Kamu mengasihi Tuhan nggak? Firman-Nya bilang begitu. Kamu mengasihi Tuhan nggak? Terus kita bilang, oh saya mengasihi, mana buktinya? Doa aja kita diskon, baca Alkitab aja kita diskon. Kok nyaman ya hidup seperti itu? Harusnya kita tuh mesti lebih lagi, saudara. Makanya, saudara, hidup itu pilihan. Beribadalah, bersekutulah yang gerejanya memberi makan rohmu. Jangan cuma dengar firman, cuma pengen ketawa-ketawa doang, senang-senang doang, tapi rohnya tidak bertumbuh. Kita harus cekokin roh kita untuk makan. Dengar nih firman Tuhan. Hai tubuhku, hai tubuh Andi Lango, dengar nih firman Tuhan. Hai rohku, dengar firman Tuhan. Harus. Kadang-kadang kita terlalu manja dengan diri kita. Untuk dekat dengan Tuhan itu kita terlalu manja, saudara. Makanya kan nggak gampang untuk dekat dengan Tuhan kalau nggak didorong. Makanya kalau masih pengen belajar berdoa, ya datanglah ke sini. Karena roh yang kuat menolong roh yang lemah. Untuk bagaimana caranya berdoa. Amin. Saya percaya pasti ke depan Anda semua akan lebih maju. Karena tahun 2026 Anda harus berubah. Baik tidak baik, saatnya Anda harus berubah. Bagaimana kita merasa hidup kita berubah kalau kita tidak punya buah pertobatan? Oke? Amin? Mau dengar berita sukacita? Mau? Ya, next. Waduh, harus didoain ini komputernya. Nih, berita sukacita nggak? Apa artinya ini? Udah selesai. Suka pura-pura lagi. Oh iya, selamat hari Natal sayang. Film-film kan tuh. Ya, saudara yang kasih Tuhan, biarlah setiap benih firman ditabur tidak pernah kembali sia-sia. Mari jangan manjakan diri Anda. Pecut diri Anda untuk dekat dengan Tuhan. Paksakan diri Anda dekat dengan Tuhan. Jangan berleha-leha, jangan bersantai-santai. Ini kenapa nih? Yang merasa memiliki mobil yang ada di depan harap tolong dipindahkan. Oh. Ya, mobil-mobil ini tolong dipindahkan. Kayaknya nggak ada yang bergerak, berarti bukan mobil kita ya? Ya, bukan ya? Oke. Mobil kita mobil listrik semua. Ya, karena begitu kita pegang, kalau bukan mobil kita kesetrum. Ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang menegur kami, mengajar kami, mengingatkan kami, bahkan mengubahkan kami Tuhan. Semakin kami lebih lagi Tuhan dekat dan melekat dengan Engkau Tuhan, semakin kami lebih lagi dipakai oleh Tuhan. Tuhan, kami tidak punya apa-apa Tuhan, kami hanya punya memiliki diri kami Tuhan. Dengan kami memiliki Engkau, harta yang tidak pernah habis, harta yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pelaku-pelaku akan firman-Mu. Urapi kami pakai dengan cara yang ajaib Tuhan. Karena bukan kuat gagah kami Tuhan, tapi Roh-Mu yang memampukan kami. Berkati hamba-Mu, berkati anak-anak-Mu Tuhan, bahkan berkati jemaat-jemaat Tuhan. Biar setiap pribadi, setiap kami juga Tuhan dapat menangkap setiap benih firman itu. Dan benih firman itu tidak kembali dengan sia-sia Tuhan. Menjadi berkat bagi kehidupan kami Tuhan. Menjadi modal utama kami Tuhan. Selama kami mengiringi Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau baik, bahwasannya kasih setia-Mu selama-lamanya dalam kami Tuhan. Kami percaya, kami hanya alaskan
di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Andi yang telah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan, mari kita satu hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pesan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Andi, dan biar itu boleh menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami dalam melakukan segala hal Tuhan. Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan, berkati persembahan ini dapat berguna bagi gereja Tuhan dan rumah Tuhan dimanapun berada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian, ku berbahagia, yakin teguh. Shalom. Kami ucapkan terima kasih kepada hambanya Pastor Andi Lango yang sudah melayani kita pada hari ini. Terima kasih Pastor, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga mengucapkan terima kasih buat kita semua, para pengerja yang sudah terlibat di dalam pelayanan di ibadah malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada jemaat yang sudah hadir. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa informasi mengenai ibadah kita di beberapa hari ke depan. Ibadah pada Minggu tanggal 28 Desember. Ibadah pagi dan sore kita akan dilayani kembali oleh hambanya Pastor Andi Lango. Dan kami informasikan juga bahwa kita akan mengadakan ibadah malam tahun baru pada tanggal 31 Desember. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus dan kita akan dilayani oleh gembala kita Pastor Gideon Sutrisno. Dan kami informasikan di dalam ibadah penutupan tahun ini akan diadakan juga perjamuan kasih. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin membawa berkat untuk kita nikmati bersama-sama, dipersilakan untuk berkoordinasi dengan Ibu Brigita Kuanda. Dan untuk kelas pelatihan vokal dan keyboard masih berjalan seperti biasa, tapi untuk kelas baca dan tulis serta berhitung untuk anak-anak itu bisa menghubungi Ibu Felicia Kuanda untuk informasi lebih lanjut. Dan kami informasikan juga bahwa untuk tahun 2026 program RJM Kids mengadakan program
untuk anak-anak sekolah minggu, yaitu program hadiah kenaikan kelas, dan akan disosialisasikan kepada seluruh orang tua pada hari Minggu 4 Januari tahun 2026 setelah ibadah jam 5 sore. Jadi diharapkan kepada Bapak Ibu yang memiliki anak-anak dan yang terlibat di dalam RJMKIS ataupun sekolah minggu supaya dapat menghadiri sosialisasi ini kami ulangi lagi pada hari Minggu tanggal 4 Januari tahun 2026 setelah ibadah selesai di ibadah kedua ya Bapak Ibu ya, di ibadah jam 5 sore. Lalu kemudian untuk informasi kelas katekisasi baptis, kembali untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Brigita Kowanda. Kami kembali informasikan kepada Bapak Ibu Saudara yang terbeban untuk memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, dapat memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui rekening BCA di nomor 523 522 5279 atas nama GB Raja Wali Ministry Jakarta. Bisa juga melalui kode kris yang tertempel di tempat duduk jemaat dan juga bisa melalui kotak persembahan yang ada di depan ruangan ibadah. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin memberkati untuk pembelian gedung ibadah yang baru, bisa mentransfer melalui rekening BCA atas nama GBRJ Pembangunan di nomor 5235 247922. Demikian pengumuman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kepada hambanya, silakan. Oke, baik. Saudara, untuk tahun baru saya ingatkan sekali lagi, setelah ibadah ini mungkin Anda bisa langsung daftar ke istri saya untuk Anda mau bawa apa gitu loh. Jadi kita bagi-bagi sama-sama, karena kalau tidak didaftar nanti kalau semuanya bawa nasi kelar gitu ya saudara ya. Nah, nggak bawa nasi semua, nggak bawa lauk ya kan, atau nggak bawa minum gitu kan, kita ngobrolnya pasti nggak enak, pasti kita ngobrol ya. Nah, yang kedua, karena ibadah jam 10, jadi kita datangnya jangan jam 10 ya. Jadi kita datangnya jam 8, kita ngatur dulu mungkin makanan yang dibawa apa gitu ya saudara ya. Jadi ini dari kita untuk kita ya, kebersamaan kita keluarga Tuhan ya, kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan di akhir tahun karena kita mau masuk di awal tahun. Jadi kita penuhilah tempat ini. Yang kedua saya ingatkan tadi sudah diumumkan, kita rindu punya gedung yang lebih besar dari ini ya. Hanya modal doa. Doa itu sekali kita berdoa itu bisa mengubah dunia. Masa cuma hanya beli gedung aja kita nggak bisa. Allah kita Allah yang punya semuanya saudara. Ayo sehati, makanya hari Sabtu kita berdoa di tempat ini ya. Hari Sabtu besok nggak ada libur, kita tetap berdoa. Kalau berdoa libur kelar dunia, persilakan saudara ya. Jadi saya nantikan Anda hadir di tempat ini. Kita jam 10 kita mulai di tempat ini, kita berdoa ya. Oke saudara dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur sama Tuhan. Bapa, kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kita pada malam hari ini yang kami sudah selesaikan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi kami semua. Anak-anak-Mu juga Tuhan, mereka yang sakit juga Tuhan rawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Dan sebentar juga kami akan akhiri ibadah ini, kami akan pulang ke rumah kami. Saudara-saudara dikasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Bapa di surga. Diberkatilah engkau di tempat usahamu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, yang kau perbuat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Bapa di surga. Kiranya juga daripada Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara dan saya, dan kuasa daripada Roh Kudus juga memampukan saudara dan saya semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeah.
dengan baik